Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Serba Belajar dan Bercerita. Saya akan mencoba untuk memaparkan buku yang berjudul Waspada Bencana, membekali anak-anak agar siaga bencana. Dilengkapi tips-tips mencegah dan menghadapi bencana. Karya Laras Ayu, ilustrator Bayu Aryo Dewanto, yang diperbanyak oleh Inti Medina, Jakarta. Waspada Bencana, membekali anak-anak agar siaga bencana. Laras Ayu, editor Haryadi. Daftar isi 58 halaman. Waspada bencana. Apa itu gempa bumi? Hari sudah malam ketika Raya dan Reno terlelap. Reno yang kecapean setelah bermain bola sore tadi langsung tertidur pulas. Sebaliknya, Raya baru bisa tidur setelah menghitung domba-domba khayalannya. Seperti biasa, Raya menyalakan lampu kamarnya. Raya takut gelap. Tak lama setelah Raya memejamkan mata, Raya merasa terayun beberapa kali. Raya langsung terbangun bluk. Au, rasa menjerit kecil. Boneka beruangnya yang ada di rak atas tempat tidur jatuh tepat di kepala. Meja belajar tepat di hadapannya terlihat miring. Raya mengucek matanya, memastikan dia tak salah lihat. Benar, bukunya bergeser ke pinggir meja. Mendadak bulu kuduk Raya berdiri. Jangan-jangan, tiba-tiba lampu mati. Ayah, teriak Raya ketakutan. Raya segera berlari keluar kamar. Di depan kamar, Ayah sudah berdiri sambil memegang senter. Raya, ayo keluar, kata Ayah sambil menarik Raya. Cepat, ikuti Ayah. Ada apa, Ayah? Tanya Raya bingung. Nada suara Ayah terdengar panik, seperti ada sesuatu yang harus dicemaskan. Ada gempa, kita segera berkumpul di tempat yang aman, ujar Ayah lagi. Reno, bangun, terdengar suara ibu di belakang Ayah. Ibu mengetuk kamar Reno. Terdengar suara sahutan dari kamar. Tanpa menoleh lagi, mereka keluar rumah dengan bantuan sinar senter Ayah. Di luar rumah beberapa tetangga sudah berkumpul. Di dekat rumah mereka ada sebuah tanah lapang. Tempat tersebut menjadi titik kumpul mereka. Wajah-wajah tegang terlihat. Hampir semuanya masih mengenakan pakaian tidur dan dalam keadaan mengantuk. Baru kali ini Raya merasakan gempa. Bapak Ketua RT tampak sibuk memberikan penjelasan pada warganya. Kita harus di sini sampai kapan ya? Tanya Raya ingin tahu. Bisa-bisa tidak tidur semalaman di luar begini, pikirnya. Banyak nyamuk. Tunggu instruksi dari Pak RT, Ray, sahut Ayah. Raya memperhatikan sekelilingnya. Bangunan dan pohon-pohon tampak bergoyang. Raya jadi pusing melihatnya dan di akhirnya duduk di rumput. Mohon pastikan apakah anggota keluarga masing-masing sudah lengkap. Tidak ada yang tertinggal di rumah. Jangan ada yang kembali ke dalam rumah sampai keadaan aman, kata Pak RT. Orang-orang yang berkerumun menggumam seperti sekawanan lebah. Mereka lalu melakukan perintah Pak RT. Loh, Kak Reno mana ya? Bukannya tadi di belakang kita, tanya Raya. Ayah dan ibu berpandangan. Mereka pun terkejut. Tadi kan di belakang ibu. Ibu sudah dengar suaranya, kata ibu. Tapi ibu kan nggak lihat Reno manggil kita, balas Ayah. Ayah cari Reno dulu. Siapa tahu dia masih dalam rumah, kata Ayah akhirnya. Kata Pak RT kita boleh kembali ke rumah sampai keadaan aman ya, ujar Ayah. Mau bagaimana lagi, kakakmu masih di dalam rumah. Ayah harus cepat. Ya, hati-hati. Gempa susulan bisa terjadi, ibu mengingatkan. Ayah mengangguk lalu berlari kembali ke rumah. Raya dan ibu memperhatikan Ayah dengan cemas. Bagaimana kalau gempa bertambah kuat? Bagaimana kalau Ayah dan Reno tak selamat? Bagaimana kalau mereka terluka? Membayangkannya membuat Raya semakin takut. Detik demi detik berjalan lambat bagi Raya. Apalagi ketika beberapa kali pohon-pohon dari kejauhan terdengar berderak. Dalam hati Raya tak henti-henti berdoa. Ibu pun terlihat diam. Setelah beberapa menit berlalu, sosok Ayah terlihat dari kejauhan. Itu Ayah dan kakak Reno, Bu, teriak Raya. Syukurlah, ucap ibu. Di hadapan mereka Reno berkali-kali mengusap mata. Apaan sih? Masih ngantuk tuh, omelnya. Tadi kan aku baru saja bermimpi jadi kapten kapal yang melewati badai.
Belum selesai mimpinya, sudah dibangunkan. Raya, ibu, dan ayah jadi tersenyum mendengarnya. Reno, yang lain ketakutan karena gempa. Kok bisa-bisanya kamu tidur nyenyak? Mimpi pula, kata ibu. Hah, emangnya tadi ada gempa, Bu? Pantesan Reno pikir kepalanya goyang-goyang, ujar Reno. Sudah. Yang penting kita sudah berkumpul di sini. Mudah-mudahan enggak lama lagi keadaan aman. Gempa susulan biasanya tidak sebesar gempa utama, kata ayah menenangkan. Tahukah kalian apa itu gempa bumi? Gempa bumi terjadi ketika terdapat getaran atau guncangan di permukaan bumi karena pergerakan lempeng bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang dikenal, yaitu gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi ketika terjadi pergeseran lempeng tektonik pada bumi. Lempeng tektonik adalah bagian dari lapisan terluar bumi. Gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi meletus. 3. Gempa bumi tumbukan, yaitu gempa bumi yang terjadi karena tumbukan asteroid atau meteoroid ke bumi. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa? Jika berada di dalam ruangan, 1. Jika dapat mencapai pintu keluar, segeralah keluar mengikuti petunjuk jalur evakuasi dan menuju titik kumpul, biasanya berupa tanah lapang. 2. Apabila sulit menjangkau pintu, sedangkan guncangan semakin keras, berlindunglah di bawah meja atau di segitiga kehidupan. 3. Menjauhlah dari benda-benda elektronik, benda-benda berat, dan benda-benda pecah seperti kaca. 4. Lindungi kepala menggunakan bantal atau bed cover. Segitiga kehidupan adalah sebuah istilah penyebutan tempat darurat yang paling aman untuk berlindung saat gempa terjadi. Kelima, tetaplah berada di dalam rumah sampai gempa mereda. Keenam, matikan kompor segera jika gempa terjadi. Ketujuh, hindari berada di dekat benda yang mudah jatuh seperti buku, pot, bunga, dan sebagainya. Jika berada di luar ruangan, 1. Hindari pohon, bangunan, gedung, tiang listrik, kaca, dan benda-benda. 2. Segeralah mencari tanah lapang. 3. Perhatikan titik kumpul saat berada di luar ruangan, supaya saat gempa terjadi kita tidak kebingungan. 4. Dengarkan informasi yang diberikan oleh pihak berwenang. 5. Jika berada di pantai, segeralah menjauh dari bibir pantai untuk menghindari tsunami. 6. Jika berada di gunung, menjauhlah dari tempat-tempat yang dapat terjadi longsor. Jika berada di dalam kendaraan, 1. Berhenti mengendarai mobil dan keluarlah. Cari tempat terbuka seperti tanah lapang. 2. Hindari berada di jembatan. Ingatlah untuk tetap tenang. Ikut instruksi pihak yang berwenang dengan tertib. 3. Lakukan dengan cepat. 4. Jangan gunakan lift saat terjadi gempa bumi. 5. Setelah gempa berhenti, segera lakukan evakuasi. Bawalah benda-benda yang dibutuhkan dan segeralah mengungsi. Biasanya setelah gempa utama masih akan terjadi beberapa kali gempa susulan. 6. Jangan kembali ke dalam rumah atau bangunan sebelum keadaan aman. 7. Sediakan selalu lampu darurat atau senter yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Ada kalanya saat terjadi gempa, terjadi korsleting listrik sehingga listrik padam. Demikian sekelumit tentang cara kita bertahan hidup di dalam bencana, yaitu bencana gempa bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nanti di sesi berikutnya.